dibentuk menjadi pribadi beriman dan berkarakter sesuai firman Tuhan. Di sini ku dididik menjadi orang yang tangguh berprestasi untuk menjadi terang. IPK membimbingku menjadi penerus bangsa. IPK mengajarku bersama Tuhan hadapi masa depan. Sekolah iman, pengharapan dan kasih, jadikan kami pribadi penuh kasih. Mari kita bangun Indonesia bersama IPK. Kita pasti bisa. Selamat datang di Sekolah Kristen IPK Tomang 1. Sekolah Kristen IPK Tomang 1 terletak di Komplek Perumahan Greenfield, Blok SD. Sekolah Kristen IPK memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi, menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Misi, mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani. Selain daripada itu, Sekolah Kristen IPK mempunyai nilai-nilai inti sebagai berikut: melayani, disiplin, integritas, pembelajar seumur hidup, dan saling menghargai. Di Sekolah Kristen IPK, siswa tumbuh menjadi disiplin, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan yang berstandar tinggi, didukung tenaga pengajar yang berdedikasi tinggi, dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Di IPK, siswa belajar untuk memuliakan Tuhan dan berkembang menjadi generasi pembawa terang. Selamat datang di TK Kristen IPK Tomang. TK Kristen IPK Tomang dipimpin oleh Ibu Tan Lena, Sarjana Pendidikan. Sekolah Kristen IPK Tomang merupakan sekolah IPK pertama yang didirikan oleh Yayasan IPK pada tahun 1979, dimulai dari jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Sesuai dengan misi sekolah IPK untuk mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani, maka TK Kristen IPK Tomang mendidik para murid menjadi pribadi yang berkarakter dan takut akan Tuhan. TK Kristen IPK Tomang yang terakreditasi A mempersiapkan para murid untuk siap menghadapi tantangan zaman. Pembelajaran di dalam kelas menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, serta bahasa Mandarin. TK Kristen IPK Tomang menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar, serta IPK Christian Education Curriculum atau ICE kurikulum yang merupakan kurikulum berbasis Alkitab. Inilah yang menjadi ciri khas dari sekolah IPK. Dengan menggunakan pendekatan play-based learning pada jenjang taman kanak-kanak, seluruh aspek perkembangan pada anak dikembangkan dengan maksimal secara holistik, baik aspek moral agama, sosial emosional, fisik, seni motorik, STEM, bahasa, Indonesia, Inggris, dan Mandarin, serta karakter. Untuk tahun ajaran 2021-2022, TK Kristen IPK Tomang membuka untuk kelas nursery, kindergarten 1, dan kindergarten 2. Dengan fasilitas, ruang kelas dilengkapi AC, CCTV, dan komputer, ruang perpustakaan, area permainan indoor, lapangan olahraga, dan aula. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi pada nomor berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Fitri, Kepala Sekolah STK IPK Tomang. Kami ingin menawarkan STK IPK Tomang sebagai sekolah lanjutan bagi putra-putri Bapak Ibu di tingkat berikutnya. Kami STK IPK Tomang memiliki ciri khusus, khususnya dalam membentukkan karakter dan kerohanian
anak-anak yang menjadi salah satu perhatian utama kami selain dari pengetahuan. Para siswa STK IPK Tomang akan diajar oleh guru-guru yang berkualitas yang telah melalui berbagai pelatihan khusus dan juga tentu saja guru-guru yang dekat dengan anak-anak. STK IPK Tomang menggunakan kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013. Namun, kami juga mempersiapkan anak-anak kami agar dapat bersaing di dunia global dengan menambah beberapa jam mata pelajaran yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dan juga Mandarin. SD Kristen IPK Tomang juga menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan berbagai talenta dan bakat dari anak-anak seperti kulineri, coding, basket, paduan suara, dan masih banyak pilihan ekskul lainnya. Siswa STK IPK Tomang juga akan mengikuti berbagai kegiatan kerohanian seperti retret, ibadah siswa yang akan diadakan setiap minggu, dan juga happy day, di mana mereka bisa bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. SD Kristen IPK Tomang juga menawarkan beasiswa bagi anak-anak untuk prestasi secara akademik, yaitu bagi mereka yang mendapatkan nilai tertinggi selama 6 semester berturut-turut, maka akan mendapatkan beasiswa berupa free uang sekolah selama 1 tahun. Bagi para siswa yang berprestasi yang mengikuti berbagai perlombaan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, maka kami juga menyediakan beasiswa bagi mereka yang berprestasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah Kristen IPK. Demikian penjelasan dari kami, Sekolah Dasar Kristen IPK Tomang. Bapak Ibu, apabila masih ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu ketahui, silakan menghubungi kami di nomor telepon berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Joel. Aku sekolah di IPK. Saya kelas nursery 1. Aku suka gambar-gambar. Aku diajari Miss Sophie. Ini hasil aku, gambar family. Ini juga aku yang warnanya bagus kan? Aku juga suka sama ayat Alkitab. Genesis chapter 12 verse 2a. I will bless you. I love IPK. Ayo teman-teman sekolah di IPK. Masih di acara Open House Sekolah IPK Tomang 1, kalau tadi sudah mendengarkan beberapa narasumber bersama rekan saya Miranda, sekarang bersama saya Susana Dewianti, kita akan mendengarkan lebih jauh lagi cerita-cerita pengalaman dari narasumber orang tua murid yang menyekolahkan putra-putri mereka di Sekolah IPK Tomang 1. Pertama saya akan memanggil ini satu keluarga yang anak-anaknya semuanya disekolahkan di Sekolah IPK Tomang 1. Saya panggil keluarga Bapak Sinaga. Ya, keluarga Bapak Sinaga beserta dengan Ibu Betty Luciana Silitonga. Halo semuanya, apa kabar semua ya? Ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini luar biasanya keluarga ini, keluarga Bapak Sinaga, Ibu Betty Silitonga, ini kembar loh, ya, kembar. Memang bukan kembar 4, tetapi anugerah Tuhan kembar 2 kali. Ya, yang pertama kembar putri, ya, Amora dan Amira. Sekarang duduk di kelas 3 SD IPK Tomang, betul ya? Dan adiknya kembar, laki-laki, kembar lelaki, Antonio dan Angelo, duduk di kelas Antonio dan Angelo, betul, duduk di kelas 2 SD IPK Tomang. Luar biasa ya, Bapak Ibu ini punya kembar double decker ya. Iya, sekali kasih luar biasa berkat Tuhan. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, Bapak Sinaga, Ibu Betty, pengalaman Bapak Ibu di dalam mendidik anak-anak Bapak Ibu bersekolah di Sekolah IPK Tomang, di mana
di dalam bekerja sama dengan pihak sekolah IPK yang menjadi mitra dalam mendidik anak dalam pertumbuhan kerohanian dan karakter. Nah, bagaimana pengalaman Bapak Sinaga, Ibu Betty dengan pihak sekolah selama menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu di sekolah IPK Tomang? Bisa diceritakan mungkin dari Ibu Betty? Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi kami selama hampir 2 tahun ya di IPK, hampir 3 tahun di IPK, kita mendapatkan itu di IPK ini, pertama itu ada penilaian karakter building yang dilakukan rutin 3 bulan sekali. Di situ kami mendapatkan beberapa pertanyaan tentang perkembangan anak yang kami nilai sebagai orang tua di rumah. Dari situ kita bersama mitra IPK sebagai pendidik anak-anak kami bisa mengetahui kemajuan anak-anak kami ini. Jadi bulan ini gimana, bulan berikutnya gimana. Yang kedua adalah penilaian dari, jadi setiap minggu itu guru agama menugaskan laporan sekolah minggu mereka setiap minggu yang berisi ayat Alkitab apa yang mereka dapatkan selama mereka menerima materi di sekolah minggunya. Kemudian yang ketiga itu kita membantu mengerjakan apabila anak-anak kesulitan dalam tugas agama yang diberikan oleh guru agama mereka. Kemudian yang keempat yang membuat saya tertarik memilih IPK adalah adanya persekutuan doa antara orang tua dengan beberapa guru dari IPK untuk kita saling mendoakan pendidikan perkembangan anak-anak kita. Baik itu secara rohani maupun secara pendidikan mereka supaya mereka tambah lebih baik di sekolah, di rumah, terutama akhlak kepada Tuhan, imannya, kemudian pendidikan mereka. Demikian Ibu Susan. Baik Ibu Betty, terima kasih banyak. Saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Sinaga. Bagaimana menurut Bapak Sinaga, pengalaman Bapak tadi Ibu Betty sudah bercerita, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak Sinaga? Oke. Kalau kebetulan, kalau saya itu asli dan lahir dan besar di Tanjung Duren. Oh. Jadi, kalau Ibu kan Bangka ya. Sekolah ya. Kalau saya memang Tanjung Duren, lahir dan besar di Tanjung Duren, jadi mengerti sekali IPK itu seperti apa. Sehingga dari kecil mungkin waktu saya punya anak sudah punya niat, kalau nanti anak saya baiknya sekolah di sini. Kenapa? Karena ya teman-teman saya juga ada di IPK, tapi ya melihatnya ya kalau saya bukan di IPK kebetulan, jadi ada rasa bangga kalau punya teman di IPK. Pertama karena memang setelah saya pelajari IPK itu kan pakai prinsip Kristen ya, yang saya suka. Prinsip Kristen dalam mendidik seperti Amsal 1 ayat 7 itu di brosurnya atau di ini pun kita bisa lihat bahwa IPK tuh pakai apa tuh Amsal 1 ayat 7 nak? Bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu buat saya penting sekali. Dan pengalaman saya begitu melihat atau dalam keadaan pandemi ini homeschooling, saya melihat kenyataannya karena waktu sekolah kan saya nggak ngelihat ya, ngantar langsung pulang, ngantar pulang. Nah homeschooling saya lihat nih, wah baru mulai ibadah dulu, terus Indonesia Raya, jadi ketuhannya dan kenegaranya itu dua-duanya dapat gitu. Itu yang paling saya suka, karena kalau hanya ketuhannya, negara juga tidak diperhatikan, jadi apa nanti anak-anak saya? Nah, dua-duanya IPK itu ada. Itu yang pengalaman saya ya. Demikian sih Ibu, kalau pengalaman. Terima kasih Bapak Sinaga dan juga Ibu Betty. Kalau saya boleh menarik sedikit kesimpulan bahwa
di dalam bekerja sama dengan pihak sekolah, khususnya di dalam pembinaan karakter dan kerohanian, Ibu Betty dan Bapak Sinaga mendapatkan bahwa cukup baik ya untuk meningkatkan pertumbuhan karakter, pertumbuhan iman anak-anak Bapak Ibu selama disekolahkan di sekolah IPK. Dan tentunya didampingi dengan guru-guru yang senantiasa bersedia memberikan waktunya, membagi, sharing tentang apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan orang tua. Seperti contoh tadi yang sudah Ibu Betty sampaikan ya. Dan orang tua pun diajak kerjasama bagaimana turut serta melihat perkembangan karakter anak-anak, kerohanian mereka di rumah, sehingga ketika bersama-sama di sekolah kita bisa saling bekerja sama bagaimana harus mendidik mereka lebih baik lagi. Mungkin kalau ada masalah tertentu bisa segera dibicarakan dengan pihak sekolah sehingga pihak sekolah bisa membantu seperti itu. Dan juga seperti Bapak Sinaga sampaikan bahwa tidak hanya dari segi kerohanian tetapi bagaimana mencintai bangsa sendiri seperti itu. Jadi dari sisi kerohanian, pembinaan karakter, juga karakter bagaimana mencintai bangsa sendiri, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktunya, untuk bincang-bincang kita saat ini, dan semoga ini semua boleh memberkati setiap kita yang mendengar, dan juga mungkin orang tua di sana yang ingin mempertimbangkan untuk menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah IPK, khususnya sekolah IPK Tomang 1, bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Salam sehat selalu untuk keluarga Bapak Sinaga, untuk Amora, Amira, Antonio, Angelo ya. Tuhan memberkati di dalam pembelajaran di home learning ini ya, dan seterusnya. Juga untuk keluarga besar Bapak. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Tuhan memberkati. Dadah. Bye. Bye. Halo semua, perkenalkan nama saya Errol, saya adalah kelas 5. Saya sangat senang bersekolah di IPK karena ada banyak kegiatan, salah satunya adalah retret di kelas 5. Dan masih ada banyak lagi kegiatan yang sangat seru, seperti perlombaan 17 Agustus dan perlombaan yang lain. Ada juga karya wisata ke tempat yang sangat seru. Lalu kalian juga dapat mengikuti ekskul, coding, play art, paduan suara, comic rider, futsal untuk kelas 4-6, dan ekskul yang lain. Kalian juga dapat tampil di mall kalau ada acara, seperti acara Natal dan acara yang lain. Pokoknya masih ada yang lain dan sangat banyak yang tidak kalah serunya deh. Pokoknya IPK Tomang adalah sekolah yang the best deh. Aku suka sekolah di IPK soalnya ada teman, penjelasannya jelas, juga gurunya baik-baik. Anak IPK. Karena nggak dimarahin guru, gurunya baik, terus belajarnya juga seru. Ayo teman-teman sekolah di IPK. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan keluarga Bapak Sinaga, dengan Ibu Betty Luciana Silitonga, di mana Bapak dan Ibu ini memiliki anak kembar, 2 kali anak kembar, dan mereka semua disekolahkan di SD IPK Tomang. Luar biasa, berbagi cerita dengan kita, sharing yang sudah didengar bersama-sama. Nah, kali ini kita akan mendengar dari narasumber yang lainnya lagi. Mereka juga orang tua murid yang menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah IPK Tomang. Dan orang tua ini menyekolahkan
mendidikan anak-anak mereka ini sejak dari TK. Nah, anak-anak mereka saat ini duduk di bangku sekolah dasar Sekolah IPK Tomang. Saya akan panggilkan Ibu Elizabeth dan Ibu Jane. Ya, selamat datang Ibu Jane, Ibu Elizabeth, halo. Apa Hai kabar? Miss Susan. Halo, ya, sehat. Halo. Halo, Raiden ya. Ini Ibu Jane, Mama Raiden. Lalu Ibu Elizabeth ini ibu dari dua putri, Selena dan Sandra. Ya, ya. Selena kelas berapa sekarang Selena? 3. Kelas 3. Sandra? Kelas 5. Kelas 5. Kalau Raiden kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2. Ini Raiden, Selena, dan Sandra semuanya belajar di sekolah IPK Tomang dari TK ya? Iya. Betul? Iya. Dari TK, ya, iya. Dari KB ya, Red? Iya. Dari TKB. Kalau Selena dan Sandra dari awal, ya, dari awal dari TK terus ya, cinta IPK. Ya, nah sebelum kita mulai, Ibu mau tanya nih sama Raiden, sama Selena, sama Sandra. Ini lagi home learning kan ya? Beberapa bulan ini kita belajar di rumah. Mau tahu dong Ibu, enakan belajar di rumah atau di sekolah ya? Coba dari Sandra dulu deh, yang kelas 5. Enakan di sekolah sih daripada di rumah. Enakan di sekolah, kenapa? Karena di sekolah lebih gampang nangkep pelajarannya, sama bisa ketemu langsung sama guru sama teman-teman. Baik, lebih menangkap pelajaran, lebih senang karena dapat berjumpa langsung dengan Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Iya, kalau Selena lebih suka di mana? Kalau Kiki, kakak sukanya belajar di sekolah. Kalau Selena sukanya belajar di mana? Sekolah. Oh, di sekolah juga. Kenapa ya? Ibu boleh tahu kenapa Selena? Sebenarnya bisa ketemu sama guru-guru, bisa ketemu sama teman-teman, sama bisa Oh, karena belajarnya lebih bisa. lebih senang ya karena bisa langsung ketemu ibu guru, teman-teman, dan belajarnya lebih fokus mungkin ya. Ya. Kalau Raiden sendiri? Kalau Raiden lebih suka belajar di rumah apa di sekolah? Aku lebih suka sedikit di rumah, sedikit di sekolah, karena di sekolah aku bisa ketemu sama teman-teman langsung sama ibu guru. Tapi kalau di rumah ada tugas mandiri. Oh, begitu. Ada tugas mandiri ya? Berarti sekolah IPK menyediakan waktu khusus untuk anak-anak belajar mandiri ya? Betul ya, Raiden ya? Iya. Jadi bisa belajar tidak hanya dari online classroom, tetapi juga ada tugas mandiri di sana ya, di mana anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang bisa mengembangkan pengetahuan ya. Jadi tidak hanya mengembangkan karakter ya, kerohanian kita, tetapi bagaimana kita menerima pelajaran juga disediakan khusus untuk kelas mandiri supaya anak-anak juga bisa mengembangkan kemampuan anak-anak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Betul ya? Nah, saya kembali terima kasih ya anak-anak. Nah, saya kembali kepada Ibu Elizabeth dan Ibu Jenny. Nah, ini luar biasa ya kedua ibu ini. Yang saya tahu, kedua ibu ini sangat mensupport sekali kegiatan-kegiatan sekolah IPK Tomang ya, dari TK sampai sekarang sekolah IPK Tomang menyelenggarakan event apapun pasti Ibu Jane dan Ibu Elis terlibat di dalamnya ya. Kami mengapresiasi sekali, berterima kasih sekali kepada Ibu Jane dan Ibu Elizabeth ya. Tentunya di luar sana juga pasti banyak sekali orang tua murid yang mendukung sekolah IPK. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ibu Jane dan Ibu Elizabeth, hal positif apa ya yang didapat di sekolah IPK, khususnya sekolah IPK Tomang 1, selama menjadikan guru-guru sebagai mitra dalam mendidik anak, khususnya dalam perkembangan karakter, kerohanian, dan bakat. Atau bisa saya sampaikan juga pengalaman apa yang ibu-ibu alami
ketika bekerja sama dengan pihak sekolah yang menjadi mitra dalam mendidik anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu di dalam pertumbuhan kerohanian, karakter, dan juga bakat. Nah, saya mungkin bisa mulai dari Ibu Jane dulu ya, Mama Raiden. Ya. Boleh, Miss. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi, Raiden punya koko juga gitu ya, Miss. Yang memang juga sama bersekolahnya dari KB di IPK Tomang. Nah, perlahan demi perlahan, tahun demi tahun itu kalau saya lihat perkembangan karakter sama kerohanian memang tidak diragukan sih buat saya untuk menyekolahkan mereka di IPK Tomang gitu ya. Kenapa? Yang pertama, benar-benar terlihat anak-anak itu diajarkan untuk takut akan Tuhan. Terlihat dari setiap kegiatan-kegiatan yang ada di IPK Tomang gitu ya. Pertama, tiap hari pasti ada renungan pagi. Gitu. Jadi kita memang anak-anak diajarkan sebelum kita melakukan seluruh kegiatan, ya kita minta kepada Tuhan untuk membimbing kita sepanjang hari itu gitu ya. Lalu ada juga yang saya selalu ikutin kan, ada ibadah hari Kamis, lalu ada juga kalau yang itu ada KTB ya Miss Susan ya. Lalu juga kegiatan-kegiatan kerohaniannya, misalkan Natal, Paskah, lalu ada Happy Day, Joyful Day, apa gitu, semuanya itu yang memang mendukung anak-anak untuk lebih mengenal Kristus lagi gitu ya, kalau dari segi kerohanian menurut saya. Jadi saya sih dengan sangat senang gitu ya, melihat kegiatan-kegiatan di IPK Tomang itu yang benar-benar mengisi anak-anak saya untuk lebih mengenal Kristus gitu. Lalu kalau dari segi karakter, IPK Tomang itu yang saya tahu itu selalu mengedepankan hormat, dari salam, sapa gitu ya. Jadi anak-anak itu selalu terbiasa untuk menyapa, ketemu dengan ibu guru, bapak guru, bahkan ketemu dengan saya katakan cleaning service atau OB gitu ya, mereka selalu menyapa gitu yang saya tahu gitu ya. Kalau saya lihat Radin ataupun Raiden ketemu, kalau saya jemput gitu ya Miss ya, lalu ketemu mereka pasti menyapa gitu. Jadi saya pikir itu suatu hal yang baik ditanamkan sejak kecil, bagaimana harus menghormati orang lain. Lalu juga dari segi anti-bullying, nah IPK juga kan mengedepankan ini nih. Jadi buat saya anak-anak sejak kecil memang harus ditanamkan bagaimana harus menghargai orang lain gitu ya. Tidak harus menyakiti dengan verbal atau tidak harus menyakiti dengan ya lainlah perilaku atau apa gitu ya. Itu dikedepankan dengan baik gitu menurut saya. Terus yang ketiga, bagaimana dengan mitra dengan ibu guru dan bapak guru di sekolah? Kalau saya merasakan sampai dengan saat ini ya, kalau anak saya mengalami sedikit kendala atau ada masalah, entah dengan pelajaran atau dengan teman atau dengan bahkan dengan guru misalkan, itu guru-gurunya itu sangat kooperatif, sangat komunikatif, sehingga bisa dengan cepat itu tertangani sedini mungkin masalahnya. Jadi masalahnya nggak jadi meluas atau menjadi melebar gitu Miss ya, tapi memang langsung di handle gitu. Jadi so far sampai anak saya yang pertama sudah lulus SD dan yang sekarang dari TK masuk ke SD gitu ya, itu pun saya merasakan sih tidak ada kendala yang berarti dengan Bapak Ibu guru. Jadi ya so far mitra yang oke lah untuk saya dengan Bapak Ibu guru di IPK Tomang 1 ini. Mungkin itu Miss Susan. Ya, terima kasih. Baik Ibu Jen, kalau boleh saya sampaikan di sini bahwa pembinaan kerohanian di sekolah IPK tidak hanya melalui kegiatan ibadah, renungan, tetapi juga melalui aktivitas lainnya yang seru, yang bisa dinikmati oleh anak-anak ya, seperti acara Joyful Day, seperti itu, ya Happy Day ya, ada juga retreat dan sebagainya. Dan itu
disediakan oleh pihak sekolah untuk sebagai satu sarana juga bagaimana mengembangkan pembinaan perkembangan kerohanian bagi anak-anak. Juga secara karakter di sekolah IPK juga ditanamkan rasa hormat, 3S ya, senyum, salam dan sapa seperti itu, dan tentu saja bagaimana menghormati, menghargai orang lain seperti yang Ibu Jane sampaikan. Dan juga ada jalinan kerjasama tentunya yang baik antara orang tua murid dengan guru-guru di sekolah, seperti itu ya. Ya, terima kasih Ibu Jane. Saya ingin bertanya kepada Ibu Elizabeth. Ya, Ibu Elizabeth, kalau tadi Ibu Jane sudah cukup memberikan detail bagaimana mendidik anak dan juga bekerja sama dengan pihak sekolah sebagai mitra mendidik anak, khususnya tadi sudah dibicarakan mengenai kerohanian, karakter, ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Elizabeth, kalau dari segi bakat putri-putri Ibu bagaimana? Tentu Selena dan Sandra punya bakat, ya, punya bakat entah itu mungkin di art atau di hal-hal yang lain. Nah, bagaimana Ibu Elizabeth bekerja sama dengan pihak sekolah mendidik anak dalam pertumbuhan atau perkembangan bakat dan minat putri-putri Ibu Elizabeth. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu. Terima kasih ya udah dikasih kesempatan saya untuk berbicara di acara ini. Untuk tadi Ibu Jane sudah ngomong ya banyak tentang ini. Satu, IPK tuh sangat bagus ya dalam hal bakat, karena hal positif saya dekat dengan guru saya menjadi mitra guru itu, guru lebih cepat menanggapi saya. Kalau seperti contohnya anak saya ya yang paling besar Sandra itu dari KB, saya sebenarnya nggak tahu bakat dia apa, tiba-tiba Ibu Hemi datang, ibu guru dari KB datang, Bu ini Sandra ini menyanyinya pinter loh Bu, bagus dia. Oh iya Bu, saya sebenarnya nggak tahu, tiba-tiba ya udah dimasukin ke Padus. Anak saya awalnya tuh pemalu ya Bu ya, luar biasa pemalu, tapi karena mungkin guru melihat bakat dia, terus dimasukkanlah dia ke Padus, dan dari Padus itu bakat dia berkembang dan dia mulai berani. Dan IPK kan suka ikut lomba-lomba juga ya, untuk dalam hal Padus, ikut lomba. Saya orang tua yang mungkin di rumah aja, jadinya saya senang ngikutin gitu loh, saya support gitu loh bersama dengan guru. Jadi saya semakin dekat juga dengan guru, jadi saya juga semakin tahu perkembangan bakat anak saya di situ sih Bu. Jadi saya senang sekali untuk memasukkan di IPK tuh guru-gurunya itu memperhatikan setiap bakat anak-anak gitu loh. Selena juga anak saya yang kecil juga selalu dibilang, iya ini Selena untuk ikut lomba boleh main angklung gitu kan Bu, ini bagus nih Selena untuk main angklung. Ibu saya masukin ya anaknya di angklung. Ya, itu sesuatu hal yang menurut mungkin biasa ya, tapi menurut saya tuh luar biasa karena guru bisa ya memperhatikan anak-anak satu-satu gitu untuk guru-guru IPK, dan itu saya sangat salut sama IPK gitu loh. Jadi itu sharing saya mengenai anak-anak saya yang mungkin lebih bakat di bidang musik ya. Terus untuk nari juga, anak saya selalu bilang tuh yang kecil, Mami aku mau nari. Jadi kayak ini home learning ini kan, nari kan tidak ada ekskulnya Bu ya, tapi kebetulan ada online ini, senang sekali dia, happy karena mungkin dari balik lagi gurunya untuk mengajar dan dia senang dengan menari, dan gurunya untuk mengajar tidak bosan ya. Ada kreativitas lagi untuk mengajar anak-anak di menari gitu loh. Jadi itu aja saya sih. Jadi menurut saya luar biasa lah untuk IPK memperhatikan bakat anak-anak satu persatu di mana gitu. Apalagi ada apa ya Bu ya dibilang ya, ada celah untuk lomba gitu, untuk ada sesuatu untuk lomba gitu anak-anak. Jadi diasah lagi kemampuannya, terus diberanikan lagi jiwa dia untuk berani gitu. Jadi dia udah mulai dulu dari yang pemalu, sekarang udah mulai berani, udah mulai ekspresif gitulah Bu. Kalau kurang lebih seperti itu sih saya lihat dengan anak-anak saya gitu Bu. Intinya berarti pihak sekolah turut membantu orang tua untuk mencari bakat-bakat terpendam yang mungkin kita juga sebagai orang tua tidak tahu sebelumnya, ya. Dan itu dibantu untuk terus dikembangkan. Jika pandai bernyanyi dan sebagainya, ikut serta juga diberikan kesempatan mengikuti lomba dan sebagainya. Seperti itu ya Ibu Elizabeth ya. Baik, terima kasih Ibu Jane, Ibu Elizabeth untuk sharingnya, untuk pengalamannya. Nah, ini kan lagi masa home learning nih ya, Ibu Jane, Ibu Elizabeth ya. Di masa home learning ini kan banyak sekali tantangan ya menghadapi
sekolah dari rumah seperti itu, ya. Dan tentu saja tantangan yang dihadapi kadang tidak mudah tidak mudah untuk dihandle seperti itu. Nah, di IPK bagi orang tua atau murid yang mungkin mengalami berbagai masalah atau problema yang menyangkut dengan kegiatan belajar mengajar atau pembinaan karakter, pengembangan karakter. Nah, IPK menyediakan satu lembaga tersedia IPK yang disebut dengan ICC, IPK Counseling Center. Nah, di IPK disediakan lembaga ini untuk membantu khususnya perkembangan karakter anak-anak, ya, dan juga bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik di sekolah jika ada kendala yang mereka alami. Nah, saat ini hadir bersama-sama dengan kita dari IPK Counseling Center. Dalam hal ini Ibu Meske. Beliau adalah seorang psikolog dan bekerja di IPK Counseling Center. Nah, ini dia Ibu Meske. Halo Ibu Meske. Halo Ibu. Apa kabar? Hai, Bu. Sehat ya, Bu Susan. Ya. Salam Terima kenal. kasih waktunya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah Ibu Meske, beliau seorang psikolog dan bekerja saat ini di IPK Counseling Center. Nah, Ibu Meske, kita berbincang sedikit ya. Ini yang pertama, apa sih ICC itu? Ya, apa sih ICC? Bukan singkatannya, tetapi fungsinya apa sih di sekolah IPK? Nah ya, dan ini menjadi poin khusus juga karena di sekolah IPK menyediakan, boleh dibilang fasilitas ini ya, sarana ini, IPK Counseling Center yang membantu penanganan masalah anak-anak, murid-murid, tapi kadang juga bisa menghandle untuk apa yang dialami orang tua. Begitu ya, Ibu Meske. Nah, bisakah diceritakan sedikit tentang IPK Counseling Center? Dan di masa pandemik ini ya, Ibu Meske, home learning ini tantangannya ya tidak mudah ya. Nah, bisa tidak diberikan tips-tips nih, baik khususnya untuk orang tua, bagaimana menangani anak-anaknya di dalam masa home learning ini, terutama pengembangan karakter seperti itu. Nah, bisa di-sharingkan kepada kita untuk tips-tipsnya dan apa yang bisa Ibu Meske bagi pada saat ini. Silakan Ibu Meske. Ya. Terima kasih Ibu Susan. Pada kesempatan saat ini mungkin tadi di awal Ibu Susan ataupun orang tua ingin mengenal lebih dekat ya mengenai IPK Counseling Center. Sebenarnya IPK Counseling Center ini bagian yang tidak bisa lepas dari IPK secara keseluruhan ya, di mana dengan namanya saja konseling gitu ya, dan kami memang punya kerinduan yang sangat gitu ya untuk bisa menjangkau untuk seluruh murid ataupun keluarga dari bagian keluarga dari IPK sendiri gitu. Jadi kami bergerak ke lokasi juga ketika memang kami dibutuhkan sebagai tenaga profesional yang tentunya saja di bidang konseling ataupun di bidang psikologi secara khusus gitu. Dan kami di IPK Counseling Center itu ada beberapa psikolog gitu ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa psikolog adalah memang tenaga profesional yang sebagai ahli psikologi, dan itu ada beberapa kalau bisa dibilang kita terbagi juga, walaupun kita psikolog tapi kami ada psikolog anak remaja, ada psikolog yang memang untuk dewasa gitu ya. Jadi memang kami bersatu dalam IPK Counseling Center gitu ya, benar-benar untuk menjangkau, menjawab gitu ya, memperlengkapi kebutuhan yang ada di IPK, karena anak itu kan tidak lepas dari sebuah keluarga, dan keluarga itu tidak lepas dari orang tua, dan orang tua ini justru yang memang juga harus dijangkau. Jadi apapun permasalahan yang ada dalam anak, pasti kita harus perlu melihat orang tua dan kebutuhan orang tua, maka kami hadir di situ. Tidak hanya terkait dengan konseling, tapi juga dengan bakat minat gitu ya, makanya hadir juga untuk melihat bakat minat secara psikologi atau melewati tes pemeriksaan psikologi untuk bakat minat gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk kebutuhan sekolah itu kami bergerak di situ gitu, untuk kebutuhan IPK. Tapi dengan panggilan kita juga harus memperluas ya, nggak hanya di bagian
bagian IPK Counseling Center sendiri, di bagian IPK, tapi kami memperluas untuk orang luar, gitu ya, secara free, gitu ya, untuk bisa menjangkau lebih luas. Jadi kalaupun bukan bagian dari keluarga, gitu ya, IPK, tapi ada rekan keluarga yang ingin atau memerlukan pelayanan kami ada hadir di konseling, gitu ya, Jadi bisa terbuka. tidak hanya Iya, jadi ICC tidak hanya hadir untuk lingkup IPK, tapi juga menjangkau lebih luas lagi ya, luar biasa. Semua Semua lapisannya ya, tidak terbatas, gitu. Apalagi sekarang online, jadi kami juga membuka diri dengan konseling online yang bisa dihubungi dan diatur jadwalnya, gitu. Jadi sampai luar kota pun akhirnya bisa konseling. Jadi ada sisi positifnya ya ternyata ya untuk pandemi ini. Kalau biasanya harus datang ke kantor pusat kami di Daan Mogot, gitu ya, tapi ternyata dengan pandemi ini positifnya lewat konseling online ini kami juga terbuka, gitu. Luar biasa. Ini itu sepintas untuk IPK Counseling Center ya. IPK Counseling Center ya. Jadi IPK memiliki, ini bagian dari IPK Counseling Center menyediakan fasilitas ya, boleh dibilang gitu, Ibu Meske, di mana di dalamnya ada profesional-profesional, psikolog-psikolog yang bekerja untuk membantu menangani masalah murid-murid yang bersekolah. Tidak hanya murid-murid dari jenjang TK sampai dengan SMA, tetapi juga menjangkau orang tua murid, karena itu pasti ada relasinya. Dan tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu yang ada di sana yang menyaksikan acara ini, IPK Counseling Center juga menjangkau berbagai lapisan. Luar biasa ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Yang ingin mendaftar di IPK, khususnya sekolah IPK Tomang, silahkan ya, sambil menyaksikan acara ini tentunya. Ya. Nah, Ibu Meske, kita lanjutkan sedikit mengenai tadi pertanyaan saya. Ini lagi home learning ya, Bu Meske. Ini banyak ya, ada keluhan-keluhan, tidak hanya dari orang tua, dari anak murid juga, ya. Kadang mungkin ada dari guru juga, ya, manusiawi. Tapi dari IPK Counseling Center sendiri, apakah ada tips-tips khusus gitu ya di masa home learning ini? Apa saja mungkin yang bisa Ibu Meske sampaikan, itu pasti akan menjadi berkat ya bagi kita. Silakan Ibu Meske. Ya, saya akan share screen ya. Saya sedikit punya yang bisa ditangkap gitu ya untuk gambaran kepada Bapak Ibu untuk bisa sama-sama melihat apa yang ingin saya gambarkan gitu ya supaya lebih tertangkap dengan jelas. Sudah, oke, saya mulai ya. Ya, silakan. Ya. Pada kesempatan saat ini saya mau share sedikit nih terkait dengan bagaimana sih keadaan saat ini dalam keluarga gitu ya. Jadi saya mau mengajak sama-sama nih Bapak Ibu, Papa Mama untuk kita itu sama-sama bergerak, bertumbuh bersama melewati ini gitu ya, melewati yang bisa kita katakan ini cukup bisa mengatakan ini krisis gitu ya, permasalahan yang kita hadapi yang mungkin saja kita tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi gitu ya, bahwa sekolah akan di rumah gitu ya, mulai dari bulan Maret sampai saat ini belum bisa gitu ya. Dan ini ada beberapa penelitian yang saya coba untuk gabungkan gitu ya. Saya rangkum bahwa ternyata dampak corona atau pandemik ini tuh kekhawatiran akan kesehatan itu cukup meningkat gitu ya, semua was-was. Kemudian yang tadi sudah disinggung bahwa relasi anak dan orang tua itu memburuk gitu ya. Memburuknya kenapa sih gitu ya, karena ini sebuah perubahan yang luar biasa. Biasanya tadi sudah cukup disinggung ya, maksudnya biasanya cuma ngantar anak ke sekolah, dan ini sekarang memindahkan semua gitu ya, sekolah pelajaran ke rumah dan benar-benar belajar 100% ada di rumah gitu ya. Jadi ini cukup membuat relasi anak dan orang tua itu memburuk gitu ya karena pandemi ini. Kemudian ada juga kurangnya me time orang tua gitu ya, me time ayah, ibu. Ini akhirnya membuat stres tersendiri. Kemudian ini juga anak-anak juga stres-stresnya apa sih? Kebosanan gitu ya, dan craving, jadi kayak kelaparan gitu, akan pengen ketemu sama teman-temannya, rindu dengan teman-temannya. Kalau tadi sudah diungkapkan sama anak-anak kita, salah satu kerinduan mereka adalah bertemu dengan teman-temannya, dan ini memang nyata
terjadi gitu ya dalam kehidupan kita saat ini gitu. Dan juga tak lepas dari kekhawatiran adalah kekhawatiran akan sumber penghasilan, dan ini mungkin di sebagian kita juga terjadi, agak terganggu secara perekonomian. Inilah dampak yang saya mau menggambarkan, memang kita sedang menghadapi ini. Ini sesuatu yang tidak mudah gitu ya, karena dampaknya di orang tua dan dampaknya juga di anak. Tapi saya mau mengatakan di sini kalau you are not alone. Kita nggak sendiri, ini semuanya menghadapi hal yang sama, bahkan seluruh dunia menghadapi hal yang sama gitu ya. Tapi kita ini nggak sendirian, karena kita nggak kesendirian, yuk kita lihat ya apa yang bisa kita lakukan. Nah, saya tertarik dengan gambar ini nih ya, saya mengambil dari Google gitu ya, saya tertariknya apa? Ini ketiga orang ini sama-sama kehujanan gitu ya, sama-sama kehujanan, tapi dua yang lainnya itu kayaknya sedih, merenung, meratapi, sedangkan satu dia seneng gitu main hujan, padahal di usia dewasanya harusnya main hujan itu bukan suatu sukacita lagi ya, nggak seperti anak-anak gitu. Tapi kenapa sih saya mengambil gambar ini? Sebenarnya gambar ini menarik karena saya ingin mengajak bahwa dalam masa-masa yang memang di luar kendali kita ini, yang memang Tuhan izinkan ini terjadi, hal apa yang bisa kita ambil gitu ya, hal apa, positif apa yang bisa kita ambil sehingga kita bisa masih bersyukur di masa-masa saat ini, kita masih bisa senyum di masa-masa saat ini yang pasti tidak mudah. Nah, sekarang how to manage-nya gitu ya, kalau memang udah ada perubahan itu harus bagaimana dok? Yang pertama tentunya adalah menyesuaikan diri. Kalau yang tadinya antar doang gitu ya, terus nanti jemput ya, sekarang udah enggak gitu. Ya udah, kita beradaptasi gitu ya dengan semua ini. Kemudian melihat sebuah krisis ini gitu, ini sebagai kesempatan gitu ya, sebagai tantangan baru gitu ya. Oh, yang kalau tadi berbagi saya dengar orang tua pada berbagi itu yang tadinya mungkin kita nggak merasa bahwa kita bisa mengajar, padahal sebenarnya kita bisa mengajar gitu ya tanpa kita sadari. Ataupun tadi ada saya dengar juga belajar kembali, udah lupa pelajarannya ya waktu sekolah dasar gitu, udah lewat, belajar lagi, dapat ilmu baru lagi gitu ya. Dan yang paling penting adalah sebenarnya kita melihat sebuah ini adalah terbuka dulu nih untuk berubah. Karena ketika kita tidak berubah, kita akan tergerus, kita akan ketinggalan. Jadi ada sikap untuk mau berubah. Sudah tidak bisa lagi menyalahkan faktor eksternal tentunya, tapi kita harus berubah mengikuti. Kalau yang tadinya, aduh saya tuh nggak bisa teknologi ini gitu ya, tapi akhirnya bisa dengan sendirinya. Saya pun begitu. Saya termasuk orang yang kalau membawakan sesuatu atau konseling ataupun seminar itu saya orang visual. Jadi saya harus melihat orang itu supaya saya bisa merasakan gitu ya kehadiran orang gitu, bisa tektok interaksi. Tapi ternyata itu sulit untuk didapatkan sekarang. Jadi saya harus merubah diri saya juga gitu. Oh, tanpa saya menatap wajahnya langsung gitu, kalau konseling by phone ya, tidak video call ataupun Jimit gitu, oh saya bisa kok ngikutinnya gitu, ternyata auditori saya tuh masih mampu ya gitu, masih bisa ngikutin tanpa visual gitu ya. Jadi hal-hal ini memang yang harus kita lakukan. Kemudian resilience, ini maksudnya apa? Jadi semua ini ketika kita bisa memanage, bahkan kita akan menghasilkan apa? Daya tahan, daya juang ke depannya. Ketika kita bisa berhasil, anak-anak kita berhasil. Jadi kita akan memanage anak-anak kita melewati semua ini nih dengan ketahanan yang lebih baru lagi. Lebih ke depannya lebih oke lagi. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri. Tapi Bu, saya stres. Ya, saya juga mengalami hal yang sama gitu ya, karena kita berubah. Nggak ada suatu perubahan yang enak gitu ya, pasti ada sedikit yang tidak mengenakan, jadi berubah dulu. Nah, kita mulai dari yang namanya emotion focus coping. Untuk diri kita sendiri nih, orang tua nih, sebelum kita memanage anak kita terlebih dulu tuh harus sehat dulu gitu. Kalau saya coba mengingat kalau Bapak Ibu naik pesawat terus diperagakan ya Bapak Ibu ya sama pramugari atau pramugara, ketika ada terjadi suatu goncangan atau untuk keselamatan diri, terus disuruh pakai oksigen, siapa yang disuruh duluan pakai? Kita, orang tua.
kita yang harus menolong diri kita dulu. Maka kita harus mencoba untuk mengatur reaksi emosi kita dulu. Caranya seperti apa? Kita mulai untuk reinterpretasi secara positif dan mengambil sisi positif dulu nih dari sebuah kejadian. Gitu ya, dengan menerima, oke, ini yang terjadi. Gitu ya. Dan berserah itu bukan pasrah ya, berserah diri. Kita punya Tuhan. Gitu ya, Tuhan yang memegang kendali semua. Dan yang kita imani bahwa Tuhan punya rancangan itu yang baik. Walaupun prosesnya itu akan membuat kita sangat lelah, akan menangis juga gitu. Tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang indah. So, untuk membangun emosi positif ini, cobalah dengan kata-kata yang positif setiap bangun pagi, gitu ya. Dan tetap menjaga koneksi atau komunikasi, cari komunitas yang positif. Saling menguatkan, suami, istri, itu saling menguatkan. Kemudian cari komunitas pertemanan yang tidak hanya meratapi perubahan-perubahan ini, tapi saling melengkapi, saling mengingatkan, gitu ya. Jadi bangun pagi, berdoa, mengambil waktu, Tuhan baik. Tuhan, terima kasih, kita masih nggak sesak napas, kita masih penciuman masih oke, gitu ya. Itu hal yang perlu disyukuri. Anak-anak nggak sakit, itu akan membuat emosi kita jauh lebih positif. Jadi saya mengajak, yuk dari diri kita dulu nih sendiri, kita harus memanage. Dan untuk mencapai itu, katakan terus, I'm a work in progress. Kita semua dalam progress. Kalau kemarin kita masih belum bisa, kita katakan bangun pagi ini kita bisa dengan pertolongan Tuhan. Gitu. Jadi setiap hari bangun pagi itu terus bersyukur. Sebutin hal positif apa aja yang udah disyukurin, yang sudah dilewati. Satu ayat yang ingin kita ajak bersama-sama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Jadi kita percaya, sungguh berserah bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, gitu ya. Akui Dia, minta pertolongan, karena kalau kita sendiri itu nggak mungkin ya, beban berat sekali. Nah, kalau kebutuhan emosi kita sudah terpenuhi dengan baik, suami istri saling bekerja sama memperlengkapi, nah kebutuhan emosional ini memang sangat inti. Kalau kita hanya terfokus sama pemenuhan kebutuhan kognitif yang sudah memang sehari-hari penuh gitu ya, anak-anak dari pagi sampai siang, sore, bahkan malam ada lagi review, kita lupa bahwa sebenarnya kebutuhan emosional itu adalah sebuah kebutuhan inti dari anak, dari kita juga. Gitu ya. Ketika kebutuhan inti seorang anak tidak terpenuhi, maka akan muncul nih masalah-masalah disfungsional dalam hidup mereka. Anak akan apa nih? Konsep diri negatif, takut, menyerah. Yang tadi tuh kita diri sendiri belum bisa memanage diri untuk menghadapi ini semua. Akhirnya anak melihat, merasakan, akhirnya anak pun takut dan menyerah sama keadaan ini. Terus menghindar, melarikan diri, dan mungkin kalau yang sekarang yang terlihat lebih agresif mungkin bisa melawan. Nah, klien saya belakangan ini banyak yang tapi di remaja atau di kelas 5-6 SD terakhir ya, itu yang banyak menghabiskan waktu cuman habis home learning di kamar doang pakai gadget, terus lama-lama akhirnya mereka yang tadinya aktif mengurung diri gitu ya, karena dari bulan Maret lebih enjoy sama gadgetnya dan akhirnya menemukan kepuasan baru, sampai akhirnya ada kayak pergaulan yang melenceng, harm self, melukai diri sendiri, jadi depresi, nggak bisa diajak ngomong, maunya sendiri aja, banyak hal-hal yang memang akhirnya terjadi gitu. Karena memang kebutuhan inti, kebutuhan emosional ini tidak terpenuhi dengan baik. Kenapa ini sering terjadi? Karena ada interaksi yang menjengkelkan. Kebutuhan emosional anak tidak terpenuhi. Gitu ya, anak jadi jengkel dan frustasi. Akhirnya terjadilah masalah disfungsional ini yang tadi. Gitu. Interaksi yang menjengkelkan tuh kayak apa sih Bapak Ibu? Ya, begitulah. Kita hanya menggunakan otoritas kita nih. Gitu ya. Saya juga orang tua, 2 orang anak juga. Kadang-kadang kalau kita udah emosinya negatifnya lebih dominan, udah kan tadi mami udah suruh kakak begini, udah naik. Udah mulai memerintah.
gitu ya. Nah, hal-hal ini bisa terjadi sehingga kebutuhan emosional sama anak itu perlu dibangun lewat apa? Ada koneksi dan ada penerimaan. Kalau ngomongin koneksi berarti ngomongin apa? Kalau sekarang koneksi biasanya kita menghubungkan lewat apa Bapak Ibu? Lewat WiFi. wah, benar sekali. Terima kasih. Ya. WiFi. Kalau internetnya nggak nyambung, bisa nggak kita dapat data? Bisa nggak kita terhubung dengan yang lain? Kita nggak bisa terhubung, terputus. Maka kita harus mulai dari membangun koneksi dulu dan menerima anak, gitu ya, menerima anak karena anak itu juga lagi mengalami masa perubahan yang nggak enak, gitu ya. Mereka masa-masa craving, kelaparan akan pengen ketemu sama teman. Kebutuhan mereka seakan-akan itu diambil, gitu ya, saat ini gitu. Jadi ini harus kita bangun dulu nih. Terus penerimaan, gitu. Dan yang tidak lupa bahwa anak itu juga perlu yang namanya nilai atau komunitas rohani. Nilai-nilai rohani itu menjadi kebutuhan emosional. Ya, baik. Terima kasih Ibu Meske untuk tips-tipsnya yang sudah diberikan kepada kita. Intinya di dalam masa pandemik ini, tantangan yang dihadapi, kita mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua khususnya ya. Bagaimana pertama-tama tentu kita bersyukur untuk setiap keadaan yang kita alami. Kemudian bagaimana kita memanage diri kita, self-management, kemudian seperti Ibu Meske tadi sampaikan, kontrol emosi, ya Ibu Meske ya, dan tentunya kita sudah mendengar berbagai tips, walaupun beberapa, tetapi cukup membuka wawasan kita bagaimana sebagai orang tua kita menghandle anak-anak kita yang sedang belajar home learning, seperti itu. Nah, kalau masih penasaran, tentu saja Bapak Ibu silakan menghubungi IPK Counseling Center dan tentunya akan lebih enak lagi, lebih bagus lagi kalau putra-putri Bapak Ibu dimasukkan di sekolah IPK, betul ya? Jadi lebih kalau ada masalah yang terjadi silakan langsung ditangani oleh IPK Counseling Center, betul ya Bu Meske ya? Nah, Nah, sebenarnya saya sharing sedikit nih, kalau IPK sama lokasi gitu ya, kalau mungkin Bapak Ibu yang anaknya sudah mulai dari TK sampai SMA, itu kalau terhubung dengan kami, IPK Counseling Center, itu punya datanya gitu ya. Kemudian itu kita punya yang namanya perjalanan anak, jadi mulai dari TK, TKB, kita punya yang namanya pemeriksaan psikologi buat mereka, intelijensinya, kemudian di SD juga mengenal kepribadiannya, terus SMP SMA untuk bakat minatnya. Jadi itu sebuah proses perjalanan yang tersimpan baik, terapih gitu. jadi beruntut ya Bu Meske, dari TK, SD, SMP, SMA tersimpan datanya supaya kalau tentu tidak diharapkan, tetapi apabila memang ada kendala di dalam proses belajar seperti itu atau apapun masalah yang dialami anak murid, tentu itu bisa ditarik, bisa dilihat supaya lebih jelas ada apa, seperti itu. Begitu ya Bu Meske. Ya, terima kasih. Nah, ini kita terkait dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Meske tadi, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Jane atau Ibu Elizabeth. Saya berikan waktunya. Mungkin dari Ibu Elizabeth dulu ya, mungkin terkait apa yang disampaikan Ibu Meske tadi, ada yang mau ditanyakan barangkali? Mungkin lebih ke ini ya Bu, saya mau nanya ya Bu ya, kan kalau online ini kan cenderung emosi itu udah seperti Ibu bilang kan masih bersabar. Saya sendiri sih memang bersyukur. Kalau saya kadang-kadang kalau udah bersyukur tuh dari rasa syukur itu saya merasakan sabar sih Bu. Tapi kadang kan kita manusia tiba-tiba blank gitu kalau udah emosi ya Bu ya. Nah, trik-trik yang itu loh Bu, kayak mana caranya supaya anak itu, saya juga sebenarnya kasihan sih sama anak-anak tuh, apalagi dia bosen ya dengan gitu, dengan pelajaran, dengan yang lihat laptop lagi, lihat laptop lagi gitu kan. Anak-anak juga emosinya juga jadi emosi gitu. Menurut Ibu gimana sih bagusnya saya dengan anak untuk dalam hal belajarnya lebih menyenangkan untuk anak gitu loh. Seperti itu Bu. Maksudnya saya mau tanya seperti itu, gimana sih? Baik. Ada nggak trik? Terima kasih Ibu Elizabeth. Karena kan memang bagaimana sih caranya gitu. Yang sebenarnya satu-satu dulu mungkin. Satu yang pertama, kita sendiri kan pasti manusia biasa ya Ibu Elizabeth ya, emosi kadang up and down. Pada saat memang kita mau emosi nih,
lebih baik gitu ya. Anak-anak memancing kan dengan apanya lah, atau memang kita sendiri sudah overload gitu ya dengan segala situasi gitu ya, sebaiknya mungkin pada saat itu kita nggak langsung meresponi gitu ya, daripada menghadapi langsung meresponi kita berkhotbah tanda kutip gitu ya, gitu ya, lebih baik kita langsung mengambil waktu sejenak, kita lebih baik ke belakang, minum air dulu gitu ya, mungkin bisa hitung, tarik nafas, inhale, exhale gitu ya, oke, tarik nafas, oke, bilang I'm work in progress gitu ya, saya masih berusaha gitu ya, minta pertolongan Tuhan, mungkin ambil waktu sejenak 1 menit, kita akan jauh lebih bisa meresponi dengan lebih baik. Gitu ya, jadi ambil waktu dulu ini, karena kita juga butuh untuk menenangkan diri gitu ya, balik badan gitu ya, balik badan dulu. Kalau kita di kamar nggak bisa dibilangin keluar dari kamar dulu gitu ya Bu ya, turun ataupun kita ke dapur dulu, minum dulu, duduk dulu sebentar, baru kita hadapi lagi. Iya, sebenarnya benar seperti Bu bilang, anak tuh langsung kayak memancing gitu, seperti itu benar sih Bu. Jadi sebenarnya ya memang kita harus banyak, iya betul sih Bu. Terkait self management juga barangkali ya Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Neske. Ya, Ibu Jane, barangkali ada satu saya perlu jawab ya Bu Susan, maaf, yang bagaimana sih supaya mereka itu merasa bagaimana sih supaya di rumah itu lebih menyenangkan gitu kan ya. Pertama yang harus dilakukan itu adalah dengarkan kebutuhan mereka. Ajak mereka ngobrol gitu ya, tanya mereka mau apa, kalaupun butuh bikin jadwal bersama gitu ya, karena kebutuhan anak ini tidak hanya sebatas dari kebutuhan kognitif belajar saja gitu ya, tapi mereka juga yang namanya butuh main, kebersamaan dalam bermain gitu ya. Jadi dengarkan dulu mereka butuhnya apa sih, pengennya apa sih, kira-kira kita bisa ngapain sih, kegiatan yang di luar dari belajar gitu ya, karena anak-anak mereka masih butuh yang namanya kegiatan interaktif bermain gitu ya, bersama-sama cari kegiatan apa, hal-hal yang bisa masak bersama, nanam bersama, naik sepeda bersama. Jadi mereka butuh sisi itunya untuk bisa benar-benar mengisi kebutuhan emosional mereka juga dan kebutuhan mereka. Mungkin itu yang perlu kita siasati juga. Ya. Bagaimana? Terima kasih Bu Meske. Ya, cukup menjawab pertanyaan Ibu Elizabeth ya, dari apa yang sudah dijawab Ibu. Ya baik, terima kasih. Ibu Jane sendiri, apakah ada pertanyaan untuk Ibu Meske? Iya, Bu Meske, berkaitan dengan anak-anak yang selalu terpapar dengan interaktif secara apa ini namanya? Maksudnya tidak langsung bertemu dengan temannya secara real, gitu ya. Oke. Ibu Jane, sorry, jadi kan boleh dia bertemu secara dunia maya nih ya, virtual gitu ya, virtual, betul. Nah, Ibu Jane, boleh kita ulang sebentar, sorry tadi internetnya going down, jadi terputus. Jadi boleh kita mulai dari pertanyaan Ibu. Oh, pertanyaan dari pertanyaan Ibu, karena tadi going down, jadi nggak kerekam. Oke. Ya, kita mulai ya. Oke, 2, 3. Oke, Bu Meske, ada pertanyaan nih Bu. Berkaitan dengan anak-anak sekolah dari rumah, yang tadinya bertemu dengan teman-teman langsung, bertemu dengan guru-guru langsung, sekarang kan mereka bertemu dengan teman sih, tapi secara virtual atau di dunia maya gitu ya. Nah, sebenarnya ada rasa kekhawatiran, meskipun saya I'm not alone gitu, saya tahu semua orang tua juga akan mengalami gitu ya. Tapi bagaimana mengantisipasi, kita kan akan menciptakan pribadi-pribadi anak yang misalkan tadinya anak itu senang bergaul gitu ya, dengan temannya, lalu sekarang susah nih kan Bu ya gitu ya. Saya hanya agak worry dengan antisosial personality ataupun menjadi anak-anak yang tidak lagi ekspresif untuk mengemukakan pendapat kepada teman-temannya, atau jadi kemampuan berelasinya pun menjadi
jauh merosot gitu ya. Nah, mungkin Bu Meske bisa kasih sedikit tips-tips juga. Ini kan pasti untuk all parents gitu ya, yang akan mengalami ini gitu. Gimana sih Bu untuk mengantisipasi hal-hal ini? Karena kan ini masih belum tahu nih kapan ya Bu ya, dan masih cukup panjang kayaknya proses ini gitu. Baik anak yang di SD kelas kecil, saya rasa anak saya tadinya senang tuh nyebutin nama si A, si B, si C gitu. Nah sekarang udah mulai nggak terlalu menyebutkan nama teman-temannya. Entah dia mulai lupa gitu ya, atau memang karena tidak ada interaksi. Nah kalau yang sudah di jenjang remaja itu beda lagi ceritanya gitu ya Bu ya. Jadi mohon deh Bu kalau ada tips-tipsnya kita bisa antisipasi gitu ya. Itu sih Bu Meske. Thank you. Ya, baik. Silakan Ibu Meske, bagaimana untuk apa yang disampaikan? Saya sangat menghargai sekali pertanyaan ini muncul dari orang tua, dan ini sebagai tanda bahwa memang orang tua itu punya fokus yang baik gitu ya, fokus yang global, keseluruhan dari aspek-aspek perkembangan anak. Nggak hanya mikirin secara kognitifnya, tapi mikirin juga emosi, sosialnya. Itu saya hargai sekali dan saya sangat senang bahwa orang tua juga memikirkan ke arah situ. Tapi dengan masa begini bagaimana dong gitu kan ya, tapi ini kebutuhan mereka juga gitu ya, kebutuhan mereka juga. Ada beberapa, ini sebenarnya pro dan kontra gitu ya. Tapi menurut saya secara pribadi untuk memfasilitasi karena kita juga punya komunitas ya sesama orang tua gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan yang namanya playdate sebenarnya. Tapi mungkin nggak banyak orang. Dengan beberapa teman dekatnya, misalnya 2-3 orang gitu ya, tapi memang dengan protokol kesehatan gitu ya, dan mungkin bertemu dengan di ruang, maksudnya yang memang berkunjung tapi di halaman rumah gitu ya, di luar gitu ya, saling menyapa satu dengan yang lain, tapi dimulai dengan orang tua yang saling kira-kira bisa nggak, karena kan 2 minggu terakhir kita yang tahu kesehatan anak kita masing-masing gitu ya, kira-kira anak bisa nggak gitu ya, ketemuan sebentar gitu ya, mungkin hanya untuk ngobrol-ngobrol, bermain gitu ya, tapi kita juga sebelum bertemu kita mempersiapkan anak kita dulu tentang protokol kesehatan, kita ngobrol, mengunjungi gitu ya di halaman rumah. Jadi itu mungkin salah satu cara yang masih bisa dilakukan saya rasa gitu ya, karena saya juga berusaha untuk tanya kepada dokter bagaimana gitu ya, mungkin karena sekarang kan masih benar-benar PSBB total ya, jadi kita stay di rumah. Tapi kalau misalnya sudah PSBB transisi gitu ya, masih bisa kita untuk melakukan hal itu, saya rasa itu salah satu hal yang baik. Dan menurut dokter selama protokol kesehatan bisa dijaga, itu masih tidak apa-apa gitu, tidak ada interaksi yang langsung gitu untuk anak-anak, untuk sekedar lah memfasilitasi kebutuhan mereka. Kalaupun itu tidak bisa dilakukan, sesungguhnya anak menjadi antisosial itu bisa dihindari dengan interaksi keluarga yang aktif untuk cukup berinteraksi dengan mereka gitu. Tidak akan timbul kepribadian antisosial itu kalau memang kita mulai dari keluarga kita kecil dulu ini dengan berbagai variasi interaktif kegiatan gitu ya, dengan kita bersepeda aja keluar, itu dengan kita melihat orang lain beraktivitas, menyapa tetangga gitu, itu salah satu bentuk yang masih bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi semua itu. Tapi kalau kita pun di dalam keluarga itu kita tidak punya interaksi, tidak terkoneksi, anak yang tadi contoh klien saya, anak makin lama akan punya dunianya sendiri gitu, dan kita nggak bisa terkoneksi sama dia gitu ya, dia akan punya dunia sendiri. Maka kita bangun aja dulu dari keluarga kecil kita ini, orang tua dengan anak, tetap jaga koneksi gitu ya, koneksi antara kita sama dia dengan berbagai kegiatan. Memang perlu effort. Anak saya juga nih, aduh, pokoknya kalau sehari bosan nih, jadi saya harus berputar pikir lagi, berputar otak lagi, apa kegiatan yang bervariasi untuk mereka. Begitu sih. Ya, baik Ibu Meske, jadi intinya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Jane bahwa interaksi itu penting, ya, sosialisasi itu penting. Kalaupun di masa pandemi ini tidak bisa dilakukan, yang penting kita ada komunikasi, menjalin hubungan yang baik, interaksi di tengah-tengah keluarga, komunikatif ya, hubungan yang baik dengan orang tua dan anak-anak.
Ya, demikian. Ya, jawaban yang sangat membantu dan sangat menjawab ya bagi Ibu Jane dan Ibu Elizabeth. Ya, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan oleh Ibu Meske, juga tips-tips yang sudah di-sharing kepada kita sekalian di sini, juga bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Elizabeth, Ibu Jane, orang tua murid yang menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah IPK Tomang 1. Terima kasih waktunya untuk kebersamaan kita. Sampai Sama-sama, berjumpa Miss. di lain waktu. Iya. Terima kasih Terima kasih juga. banyak. Salam sehat. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa Tuhan lagi. berkati. Ya, salam. Terima kasih. Tuhan Salam memberkati. Sehat semua. Bye. Ya, bye. God bless you. Bye. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan acara ini, kita sudah mendengar berbagai narasumber yang sudah menceritakan pengalaman mereka, berbagi sharing mereka terhadap perkembangan putra-putri mereka selama putra-putri mereka disekolahkan atau dididik di sekolah IPK, khususnya sekolah IPK Tomang 1. Bagi Bapak Ibu yang mempertimbangkan putra-putrinya untuk disekolahkan di sekolah IPK Tomang 1, silahkan di bawah ini tersedia alamat kami. Kami berada di Kompleks Greenfield, Blok SD, Jakarta Barat, dan ada nomor teleponnya juga di sini yang Bapak Ibu bisa hubungi. Kami bersedia membantu dengan penuh sukacita. Jadi tunggu apa lagi? Tersedia IPK Counseling Center, tersedia bagaimana membangun pengembangan karakter dan juga kerohanian serta bakat putra-putri Bapak Ibu dan juga fasilitas-fasilitas lainnya yang tersedia di sekolah IPK Tomang 1. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi mengenai sekolah IPK Tomang 1, sekali lagi kami menanti dengan penuh sukacita dan kami akan membantu sepenuh hati. Terima kasih, saya Susana Dewianti dari Sekolah IPK Tomang 1. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk melengkapi pelayanan sekolah Kristen IPK dan menjawab kebutuhan masyarakat terkait permasalahan seputar pendidikan anak, parenting, dan masalah keluarga, Yayasan IPK mendirikan IPK Counseling Center. IPK Counseling Center menyediakan layanan counseling, layanan psikotes dan asesmen, serta layanan seminar pendidikan dan parenting Kristen. Salam, kami keluarga OP Sinaga, kami memilih IPK untuk tempat anak-anak kami double twin menimba ilmu karena IPK menggunakan prinsip kekristenan seperti dalam Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oleh sebab itu kami percaya IPK akan menggunakan metode yang menarik agar anak-anak kami dapat mengembangkan bakat dan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Selain itu, kami dengan 4 anak, kami membutuhkan karakter guru yang sabar, yang komunikatif dengan para murid. Kemudian yang tidak kalah penting adalah komunikasi yang timbal balik dan positif antara guru dengan kami sebagai orang tua. Semua karakter itu kami temukan pada guru yang mengajar di sekolah IPK. Kami merasa terbantu sekali atas peran serta para guru-guru di IPK terhadap pendidikan keempat anak kami. Terima kasih IPK. Tuhan Yesus memberkati.